Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, karena sesuai kasih-Mu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Ayo, saya mulai nih ya. Ini Mazmur 92 Musa, itu jawaban Tuhan atas doa Musa. Oke, doa Musa. Terusin. Nah, di ayat 1, Tuhan, Kaulah tempat persetujuan kami turun-menurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi Musa itu percaya pada Tuhan ya, bukannya unbeliever. Dia tuh orang udah percaya. Oke. Lalu berikutnya, Engkau mengembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu gilan jaga di waktu malam. Jadi Musa pasti berpikir seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa sumber kematian adalah dari Tuhan. Pikiran Musa, seperti kebanyakan orang sampai hari ini. Berikutnya, Engkau menghanyutkan Musa, mereka seperti mimpi, seperti yang rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lesu dan layu. Jadi Musa masih berpikir Tuhan yang membuat manusia layu, dan Tuhan tidak memberikan hidup yang kekal, tapi Tuhan itu cuma kasih waktu untuk manusia hidup sementara. Ya, jadi manusia di mata Musa Tuhan seperti itu. Ya, membuat manusia menjadi layu. Lalu berikutnya, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Jadi Tuhan suka marah. Karena amarah-Mu kami terkejut, Engkau menarik kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jadi di mata Musa, Tuhan tuh awasin manusia, lu dosa apa ya, mesti dihukum. Itu begitu. Jadi Tuhan tuh mencari-cari, melihatin dosa manusia. Ya, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Jadi di mata Musa, Tuhan itu suka ngeliatin dosa orang dan suka hukum. Oke? Itu teologinya Musa yang ngawur. Lalu berikutnya, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kalau di mata Musa, penderitaan itu dari Tuhan karena Tuhan ingin manusia diajar melalui penderitaan. Ya. Jadi umur manusia kebanggaannya atau penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Ya, dari Tuhan. Cuma dari penderitaan itu Tuhan. Oh, kayak orang Jawa, nerimo, karena itu adalah Tuhan memberikan penderitaan. Ya, ngawur ya. Ya nggak apa-apa, kita baca terus. Lalu ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Jadi siapa yang kenal Tuhan? Tuhan itu misteri. Adalah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijak. Di mata Musa, hati yang bijak adalah yang kenal rencana Tuhan, yang suka menghukum atau menindas orang. Ya, dan manusia itu nggak bisa melihat Tuhan, nggak bisa kenal Tuhan, sulit untuk mengerti, karena jalan Tuhan itu melalui penderitaan lebih baik. Itu teologi Musa.
Lalu ayat 13. Kembali ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai, ya, dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi Musa itu berpikir Tuhan itu jauh dari manusia. Kalau nggak dipanggil nggak datang. Jauh. Manusia mesti teriak-teriak. Berdoa mesti teriak-teriak. Karena Tuhan nggak datang. Tuhan jauh. Begitu. Lalu berikutnya di ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Jadi, Musa masih berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka mengajar manusia melalui penindasan dan kesusahan. Jadi, seperti ajaran dari banyak teologi, pada waktu menderita, bersyukur karena penderitaan dari Tuhan. Ya, itu teologi Musa. Penderitaan dari Tuhan. Makin menderita, makin bersyukur. Oke, lalu berikutnya. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarak kepada anak-anak mereka. Jadi, kerjaan Tuhan nggak kelihatan. Tersembunyi. Dalam arti, nggak kelihatan. Gitu. Ya, atau Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kasarnya kecuali memberi penindasan supaya manusia dengan ditindas, diberi kesukaran, diberi ini jadi baik. Itu teologinya Musa. Ya. Lalu ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan kami, tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jadi Musa berpendapat orang kalau mau baik harus tangannya bekerja, manusia yang bekerja, manusia yang bayar harga. Tuhan diam aja. Manusia yang bekerja dan membayar harga, Tuhan cuma diam aja. Dan kalau manusianya baik, perbuatan tangannya baik, rajin melayani, menyelamatkan 10 orang, memberi bagi Tuhan. Seperti itu, baru Tuhan berkati. Bayar harga. Kalau enggak diberkati. Itu teologi Musa. Ya. Yang masih dianut oleh banyak gereja sampai hari ini. Oke, lalu berikutnya. Jadi ini saya rekap ya. Ini dua Musa, teologi Musa. Musa masih berpikir bahwa Tuhan adalah satu sumber kematian. Ya tahu banyak gereja kan pikir gitu, banyak teologi. Lalu sumber kelayuan hidup manusia, penderitaan dari Tuhan. Lalu berikutnya Tuhan itu suka menghukum dan sumber dari penderitaan. Sulit untuk dimengerti. Kenapa ya saya udah hidup baik kok dikasih penderitaan? Oh, saya ngerti, Tuhan mau saya lebih baik lagi. Gitu. Sulit untuk dimengerti. Misteri. Seperti hantu. Ya. Lalu jauh dari manusia. Kalau nggak teriak-teriak, Tuhan nggak dengar, itu jauh. Ya. Lalu suka mengajar manusia melalui penindasan dan kesusahan. Jadi Tuhan itu sadis, gitu ya. Sadis. Itu teologi. Dikiranya gitu. Tuhan sukanya, senangnya tuh bikin orang susah. Ya. Itu teologi sampai sekarang masih dianut di banyak gereja. Lalu Tuhan tidak berbuat apa-apa bagi manusia, ditinggal. Manusia yang harus menjaga keselamatan.
Manusia yang harus berbuat baik. Ya, dengan diajarin oleh pendeta. Gitu. Oke? Jadi Musa itu masih berpikir bahwa manusia yang harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya, teologi bayar harga, teologi manusia yang kerja, Tuhan diem, gitu loh. Dan seterusnya. Itu teologinya Musa. Lalu berikutnya. Nah, teologi pikiran Musa ini masih banyak dianut oleh para teologi di zaman ini. Sampai sekarang ya masih banyak yang kayak gini. Oke? Ya. Jadi bukan barang yang aneh dan ditulis di Alkitab. Pikiran Musa itu, kalau di sini lihat udah ngerti aneh, jangan bingung ya. Masih banyak atau hampir semua gereja itu masih banyak ngaco dan masih ngikutin pikiran Musa. Oke, lalu berikutnya. Tapi Tuhan tetap mengasihi ya, karena Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan menjawab doa Musa di Mazmur 91, yaitu di langsung ya, Mazmur 91 jawaban Tuhan. Oke. Nah, kita lihat ya, jawaban Tuhan itu apa atas doa Musa yang ngawur. 1. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, jadi artinya apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Udah dilindungi belum? Udah. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Udah menikmati kasih Tuhan belum? Udah. Akan berkata. Baru setelah menikmati kasih Tuhan, baru bisa berkata, Allahku yang kupercayai. Jadi, Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan. Membuat manusia menjadi percaya kepadanya dengan cara Tuhan menolong dan bekerja dulu, baru kemudian manusia bisa percaya. Bukan seperti yang diajarkan oleh banyak teologi, ahli-ahli teologi agamawi, bahwa manusia percaya baru melihat berkat. Di Mazmur 91:1 Tuhan mengatakan, kau akan kuberkati, kulindungi, dan dengan itu baru kamu bisa percaya. Jadi bukan teologi pompa imam yang banyak di gereja Pentakosta. Pompa imam baru Tuhan bekerja. Percaya baru Tuhan bekerja. Teriak baru Tuhan bekerja. Buktikan imanmu baru Tuhan bekerja. Bukan. Itu bukan dari Tuhan. Ya. Dari Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Tuhan melindungi dulu. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Tuhan yang melindungi dari kegelapan. Akan berkata. Jadi manusia menikmati dulu, baru percaya. Tuhan yang bekerja. Manusia hanya menerima pekerjaan Tuhan dan dengan demikian menjadi percaya. Ya, itu ayat 1 dan 2. Lalu di ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Burung, di Matius 13 kita tahu, burung adalah yang mengambil benih kerajaan surga. Benih berita kerajaan surga, berita kasih Tuhan. Itu dimakan oleh burung. Burung itu adalah nabi palsu. Nabi palsu, pendeta-pendeta nabi palsu, itu mengambil kasih Tuhan dengan mencampurkan teologi mereka di dalam kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan menjadi tidak kelihatan. Berita kasih Tuhan menjadi tidak kelihatan karena pendeta-pendeta ini yang mengajarkan teologianya. Dan kemudian kita lihat, kita ingat ya, pendeta-pendeta yang makanin duit, ya apa yang makan berita kasih Tuhan itu, kemudian akhirnya hidup bernaung di dalam pohon yang sudah besar. Burung-burung itu bernaung.
Jadi mereka kerjanya memang nyampurin berita kasih Tuhan dengan teologi aja mereka. Kemudian akhirnya hidup dari anak Tuhan. Jadi parasit. Ya. Burung-burung di Matius 13 kalau yang sering dengar kalau saya khotbah saya ada pernah sampaikan. Ya. Biji sesawi menjadi burung besar, menjadi pohon besar dan burung-burung berenang. Nabi palsu itu burung-burung. Pekerjaan Tuhan. Nabi palsu itu seperti pengajarannya teologi itu manis. Mereka juga penampilannya manis. Nggak kasar kayak saya. Tapi itu adalah jerat. Jerat. Ya. Dia akan membebaskan kita dari nabi palsu. Ya. Hati-hati. Dari penyakit sampar yang busuk. Karena dia ingin menjerat. Oke, lalu berikutnya. Dengan kepaknya. Kepak itu burung ya. Tuhan adalah seperti burung Raja Wali, Roh Kudus seperti burung merpati. Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi pagi, siang, malam bahaya, tapi di dalam kepaknya kita aman. Jadi aman dari ajaran agamawi yang tiap hari ada. Oke? Dia akan melindungi kita. Ya, berlindung di bawah kepaknya. Ya. Tahu nggak? Pada waktu dia di bawah kepaknya, kita di mana? Cara Tuhan melindungi kita. Kita di bawah burung itu kerjanya terbang. Kita dibawa terbang tinggi. Lepas dari agamawi. Itulah cara Tuhan. Dia akan melindungi engkau. Kita dibawa terbang tinggi. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kita akan dibawa terbang tinggi bersama dia. Lepas dari agamawi. Tuhan yang bekerja. Oke? Tuhan yang bekerja, bukan manusia. Bukan pendeta. Bukan gereja. Bukan malaikat. Tuhan yang bekerja. Lalu berikutnya. Walau 1000, di ayat 7 ya, Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang fasik. Ini seperti Musa waktu dan Israel dilindungi waktu menyeberangi Laut Merah. Ya, jadi Tuhan yang akan berperang terhadap orang fasik, ya, dan anak Tuhan yang bergantung pada Tuhan. Anak Tuhan akan bergantung pada Tuhan, hanya melihat, nggak terkena. Tapi orang fasik itu adalah orang yang mengutamakan diri sendiri, itu akan mati. Jadi Tuhan yang akan berperang pada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengutamakan diri sendiri. Oke? Tuhan kembali yang bekerja. Lalu berikutnya. Jadi inilah jawaban Tuhan terhadap Tuhan Musa di Mazmur 90. Ini ya. Tuhan yang bekerja ini sampai ayat 8 dulu ya. Jadi kita lihat dulu. 1, membuat kita percaya kepadanya. 2, melindungi kita dari nabi palsu. 3, melindungi kita dari agamawi. 4, membuat kita bergantung pada Tuhan dan tidak menjadi seperti orang fasik yang hanya mengutamakan diri sendiri. Ya, lihat nggak polanya? Nabi palsu, agamawi, dan diri sendiri. Oke? Lalu kita terusin. Baca ayat yang lainnya. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi, inilah pekerjaan Tuhan yang berikutnya. Membuat kita tinggal bersama dia. Kalau tinggal di rumah itu seperti apa? Seperti mempelai Kristus tinggal di rumah Bapa. Ya, itu ayat 9. Lalu berikutnya, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan
terantuk kepada batu. Jadi menjaga engkau di atas segala jalanmu, ya. Jadi itulah pekerjaan Tuhan, ya. Kenapa malaikatnya untuk menjaga kita? Karena kita akan Tuhan buat berjalan di atas jalan Dia. Jadi inilah pekerjaan Tuhan berikutnya, membuat kita berjalan di jalan Tuhan. Di atas masalah, jalan Tuhan. Seakan-akan seperti malaikat membawa kita terbang tinggi. Yaitu jalan di atas jalan Tuhan, di atas jalan manusia. Ya, jalanku lebih tinggi dari jalanmu, ya. Pikiranku bukan pikiranmu, ya. Jalanku lebih tinggi. Itu kita akan jalan di atas jalan yang lebih tinggi. Karena seakan-akan seperti ada malaikat yang menumpang kita. Itulah murid Kristus. Berjalan di atas, lebih tinggi dari jalan manusia. Berjalan di atas jalan Tuhan yang lebih tinggi dari jalan di bumi. Ya, itu berjalan mengikuti, itu murid Kristus. Lalu berikutnya, di Mazmur 91 ayat 13, singa dan ular terdengung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, anak singa itu siapa? Ngaum-ngaum agamawi. Ular naga, naganya itu iblis, ular naga ya penabi palsu. Jadi murid Tuhan akan mengalahkan agamawi dan nabi palsu. Ya. Karena Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Lalu berikutnya ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi inilah pekerjaan Tuhan. Mempelai dan murid Kristus ada tadi penudah, ya, di ayat mulai dari ayat 9 ya sampai 13, mempelai dan murid. Itu akan makin lama makin mengenal kasihnya. Itulah pekerjaan Tuhan, membuat kita makin lama makin mengenal kasihnya. Oke, berikutnya. Ayat 15. Ini dengerin baik-baik ya, kalau yang sudah di sini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melupakanya dan memuliakannya. Yang telah mengenal kasihnya, melewati semua ayat tadi, 1-14, mempelai dan murid. Doa mereka akan dijawab Tuhan. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu yang juga di Yohanes akhirnya dibilang, Tuhan akan menjawab doanya. Mereka yang menerima kasihnya, tapi sudah menjadi mempelai dan murid, Tuhan akan menjawab doa mereka. Seperti Esther. Doa dari mempelai dijawab. Dan murid. Dijawab Tuhan. Sesuai keinginan hati dari mempelai dan murid. Tuhan berkati. Jadi sepertinya di sini, kalau di agamawi kan bilang, oh kita kasih kertas putih ke Tuhan, Tuhan yang isi. Di sini enggak. Itu agamawi teologi. Yang di sini adalah, kau menerima kasihku, keinginanmu apapun juga aku berikan. Sepanjang itu baik. Bukan untuk melukai orang lain. Apapun juga aku berikan. Seperti mempelai pria memberkati mempelai wanita dalam segala hal. Dan Kristus memberkati murid Kristus di semua hal. Selama baik. Tidak mencelakai. Ya? Lalu? Terakhir. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihat kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan bukan sumber kematian. Inilah pekerjaan Tuhan untuk mengasihi dan memberkati semua yang mau menerima kasihnya untuk selama-lamanya. Karena dialah sumber kehidupan. Ya? Sumber kehidupan dari Tuhan. Jadi inilah dari ayat 9 sampai 16 saya rekap dulu. Sebelumnya. Ya, satu slide. Nah,
Ayat 9 dan 10. Membuat kita menjadi mempelai Kristus. Tinggal bersama Tuhan. Ayat 11, 13. Ini pekerjaan Tuhan. Membuat kita menjadi murid Kristus. Berjalan di jalan Tuhan yang berada di atas jalan bumi. Mengalahkan nabi palsu. Ayat 14. Membuat mempelai dan murid Kristus makin mengenal kasih-Nya. Makin percaya. Ayat 15. Mengabulkan semua doa, keinginan yang selama tidak mencelakai, tidak itu. Dari mempelai dan murid Kristus yang telah mengenal kasih. Semua doamu akan dijawab. Akan diberikan. Ayat 16, mengasihi dan memberkati semua yang mau menerima kasih Kristus untuk selama-lamanya. Ya. Jadi saya rekap. Ini lihat ya. Doa Musa dan jawaban Tuhan. Doa Musa di Mazmur 90 dan jawaban Tuhan di Mazmur 91. Lihat ya sekali lagi. Saat berikutnya. Rekapannya ya, sekali lagi ya. Nah ini lihat. Musa tadinya pikir Tuhan memberi kematian. Tuhan membuat manusia layu. Tuhan menghukum. Tuhan sumber penderitaan. Tuhan sulit dimengerti. Tuhan itu jauh. Tuhan itu suka mengajar melalui penderitaan, kesusahan. Dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Dan kalau mau diberkati harus manusia yang berbuat dulu sesuatu kepada Tuhan. Ya, itu doa Musa, teologi Musa. Lalu berikutnya, tadi kita lihat secara kepin, jawaban Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 91. Tuhan yang bekerja. Yang pertama, membuat kita menjadi percaya. Yang berikutnya, melindungi kita dari nabi palsu. Berikutnya, melindungi kita dari agamawi. Berikutnya, membuat kita tidak lagi bergantung pada diri sendiri. Lalu berikutnya, membuat kita menjadi mempelai Kristus, membuat kita menjadi murid Kristus, membuat kita makin mengenal kasih-Nya, mengabulkan doa kita, dan mengasihi dan berkati kita selama-lamanya. Tuhan semua yang bekerja. Tangkap enggak? Bedanya Mazmur 90 dan jawaban Tuhan di 91. Tuhan yang melakukan semuanya. Membuat kita percaya, membuat kita lepas dari agamawi, buat kita lepas dari nabi palsu, membuat kita tidak mengutamakan dan bergantung pada diri sendiri, membuat kita menjadi mempelai, membuat kita jadi murid, ya, membuat kita makin mengenal kasih-Nya, mengabulkan semua doa kita untuk selama-lamanya. Itu Mazmur 91. Jawaban Tuhan. Oke? Saat terakhir, akhirnya waktu di surga, di kerajaan surga, akhirnya dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Di surga, akhirnya Musa dapat melihat kebesaran Tuhan. Dan akhirnya Musa sadar bahwa teologianya Musa yang lalu itu salah. Bahwa Tuhan yang bekerja, bukan manusia, untuk melakukan kehendak-Nya. Dan bukan manusia yang bekerja. Bukan manusia yang berkehendak dan bekerja. Tuhan yang berkehendak dan bekerja. Akhirnya Musa menjadi murid Kristus. Menyanyikan lagu yang sama dengan nyanyian anak domba. Meninggikan Bapa. Kasih Tuhan. Di kerajaan surga, baru Musa dapat bernyanyi dan bersukacita. Dan menjadi murid, setelah menjadi murid Kristus. Sekian. Oke, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang membukakan kami dan